Mengharap kesempurnaan pada yang tidak sempurna itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal kata Al-Kindi. Nah itu yang terjadi. Nah orang yang seharusnya kalau mengharap kesempurnaan, carilah pada yang sempurna, yang maha sempurna. Itulah yang kita sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ini adalah episode podcast kerjasama antara Nural Wala dan Elkaf, Lingkar Kaji Filsafat, sebuah lembaga dan komunitas yang peduli pada menghidupkan kembali kesadaran filosofis yang holistik, integratif, dan berpusat pada manusia. Kita masih bersama Dr. Husain Herianto, Direktur Elkaf, dan juga sebenarnya orang Nural Wala ya, Prof. Ya. Karena menjabat atau duduk sebagai penasihat Nural Wala. Prof. Husain, terima kasih sudah hadir kembali bersama kita. Sama. Dan kita akan lanjutin pembicaraan tentang Haibin Yaqzon ini. Ya. Prof, yang udah kita bicarain kemarin tentang apa isinya, kemudian 7 tahap atau 7 fase di mana Haibin Yaqzon itu memulai dengan mengenali dirinya, mengenali alam sekitarnya, dan sampai kemudian dia sadar bahwa di balik semua realitas ini terdapat Sang Pencipta. Apa sebenarnya pelajaran paling berharga yang orang hari ini harus ambil dari Haibin Yaqzon, Prof? Ya, terima kasih Nasib Nurus. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita langsung saja pada istilah nama yang diberikan oleh Ibn Tufel. Haibin Yaqzon. Hai itu hidup. Banyak orang hidup tapi tidak seperti hidup. Ya, jadi hidup tapi mati. Hidup seperti mati. Ya, artinya tidak berkesadaran hidup. Ya, hidup serba rutin, otomatis, reaksi terhadap lingkungan saja. Kan hidup itu adalah kemampuan bukan sekedar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan apa yang ada, kebutuhan, tapi punya kemampuan kreasi dari dalam. Hidup itu apa yang bedakan makhluk hidup dengan makhluk benda mati? Makhluk benda mati itu sepenuhnya tergantung dari luar. Faktor eksterior itu yang menentukan semuanya. Kalau misalnya tinggal digerakkan oleh kita, ya kan, dia tinggal ikut. Dia tidak ada kehendak dari dalam dirinya. Tidak ada. Kalaupun ada bisa ada kehendaknya, tapi misalnya kita gerakan dari luar. Nah, banyak manusia hari ini, ya, kalaupun ada, karena manusia memang dia makhluk hidup, tapi tidak hidup secara batin. Misalnya ketika kita berbelanja, contoh yang sederhana ya. Kita tidak sadar tujuan belanja ini apa. Sekarang banyak belanja karena ikut-ikutan, karena iklan. Kita beli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena katanya kalau beli barang ini kita jadi orang modern. Katanya kalau saya nggak beli sepatu ini saya akan dianggap ketinggalan zaman. Itu orang yang tidak pernah sadar. Contoh sederhana itu kan. Jadi yang pesan utama dari Haibin Yaqzon ini, ya, hidupilah hidup. Hidupilah hidup. Jadi kita betul-betul hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh kejiwaan. Kita menjiwai hidup ini. Apa indikasinya, Prof? Orang-orang hari ini itu kurang menjiwai, kurang memaknai kehidupannya. Contohnya sederhana. Yang sederhana lagi. Menjaga kesehatan misalnya. Mulai dari yang konkret aja dulu, yang sederhana. Belum bicara yang tinggi-tinggi, bicara pilihan-pilihan hidup, ya misalnya dalam berpolitik, dalam beragama, itu lebih sulit lagi. Dalam contoh yang konkret, yang fisik aja dulu, misalnya sehat. Banyak kita hidup ini tidak dengan penuh kesadaran bahwa kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum itu untuk sehat, kan tidak. Kebanyakan banyak orang makan sekedar yang asal enak. Ya, betul. Atau menemui undangan. Atau asal tren. Coba makan ini karena apa? Coba makan ini supaya disebut modern, kita harus makan di tempat ini misalnya.
Padahal tujuan makan minum itu kalau yang orang betul-betul hidup sadar, makannya minum ini kan sebenarnya bagian dari usaha untuk jaga kesehatan supaya kita bisa memaknai hidup, bisa sebagai manusia ya kan terus hidup dengan sehat dan selanjutnya. Dan bahkan kadang-kadang kita tahu hanya sebagai informasi bahwa makanan seperti ini nggak sehat, tapi kita makan juga. Itu kan betul-betul itu yang paling banyak kayaknya sekarang. Ya, tahu bahwa olahraga itu penting, tidak kita lakukan, itu kan juga tidak penuh kesadaran. Cuma sekedar informasi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau contoh sederhana. Yang menarik juga Prof, tahu bahwa sebagian sosmed ya itu membikin candu dan kemudian membuat lupa diri, lupa waktu, lupa keluarga. Itu juga bagian dari itu larut, hidup yang nggak dihidupi gitu. Tidak hidup dengan sadar, dia larut dalam rutinitas, larut dalam arus yang diciptakan oleh dunia luar. Bahkan karena dia tahu ini beritanya nih kelihatannya nggak benar nih, tapi dia forward juga. Dia kopas juga ya kan. Sebarin juga. Padahal dia tahu nih beritanya belum tentu benar. Dia kan itu kalau bahasa etikanya tidak bertanggung jawab ya. Tapi kalau bahasa kita tidak bertanggung jawab, tidak dengan kehidupan. Dia tidak dengan penuh jiwa. Kenapa dia kopas? Kalau ditanya kenapa? Ya iseng aja atau kopas sekedar senang kopas. Jadi sering kita like and dislike kalau dalam medsos itu, apalagi share gitu kan, kita share itu orang melakukannya tidak dengan penuh kesadaran karena rutinitas, karena ada juga faktor misalnya kebencian bisa juga kan. Kan harus bertanya atas dasar apa saya benci seseorang itu, saya kelompok itu atas dasar apa. Jarang orang bertanya kenapa saya harus membenci sebuah kelompok ya, kecuali ikut-ikutan karena agitasi, karena provokasi orang lain. Itu juga namanya hidup tidak berkesadaran. Nah, Hai Bin Yakzon menawarkan cara hidup yang penuh kesadaran itu, Prof. Yang dengan kita jiwai. Kita jiwai. Apa sih step atau tahap-tahapnya, Prof? Praktik yang bisa kita jalankan supaya kita bisa seperti Hai Bin Yakzon itu. Yang pertama, gunakan apa yang dikatakan Hai Bin Yakzon, yang membedakan kita dan makhluk lain ini apa? Ya kan? Di balik kelemahan fisik, sebetulnya itu menggambarkan, kalau menurut ada analisis neurologi, ya, dan juga fisiologi, bahwa keterbelakangan fisik manusia itu sebetulnya itu memang manusia diciptakan tidak untuk spesialis fisik. Kalau kucing lahir sudah dengan kuku yang tajam. Hewan lain sudah terspesialisasi lahir. Tapi ya Hai Bin Yakzon meskipun dia bersama hewan, dia tidak terspesialisasi namanya. Karena memang fokus manusia diciptakan bukan untuk penyempurnaan tubuhnya. Tubuhnya itu hanya sarana saja. Manusia diciptakan hadir ini untuk penyempurnaan batin, yaitu akal. Kemampuan batin. Mengambil kemampuan membedakan kita dengan hewan itu apa? Itu kan akal. Nah, membedakan mana tujuan dan alat ya kan. Ya, kita tahu bahwa makannya hanya alat, tapi kita seringkali jadi tujuan. Dan kita sering tahu bahwa tujuan kita hakikatnya adalah menemui Tuhan, tapi sering jadi alat. Ya, buktinya kita sholat sekedar untuk alat politik misalnya. Alat untuk naik haji supaya terkenal. Kan nantinya kebalik-balik, mana yang alat, mana yang tujuan. Alat jadi tujuan, tujuan jadi alat. Itu contoh tidak berkesadaran. Tapi Prof, orang yang melakukan itu semua kan pinter-pinter ya Prof. Orang yang berpendidikan tinggi dan secara kasat mata kita bisa bilang orang ini ya akalnya jalan, pintar begitu. Jadi kata pintar ini bisa arti pengertian dua. Jadi pintar dalam mengumpul informasi, ya mungkin maksud itu misalnya bergelar gitu ya, akademis. Kalau dalam Hai Bin Yakzon ini maksud pintar itu kemampuan basiroh, kan itu dia tanpa kata, tanpa bahasa bahkan, tanpa gelar, tanpa sekolah, tanpa gelar, akademis nggak ada tuh akademis. Karena sendirian kan di hutan,
tidak ada tuh gelar-gelar akademis dari masyarakat, tapi basirah, kemampuan membaca, mengenal diri, membuat kesimpulan mana yang sebab, mana akibat, lalu mana tujuan, mana alat, di mana keutamaan manusia, di situ ada kemampuan berpikir, membedakan yang baik dan buruk, benar salah. Jadi akal itu kalau kita merujuk pada di Al-Quran itu adalah afala ta'qilun, afala ya'qilun. Iya. Itu berkaitan dengan membedakan yang baik dan buruk, yang buruk, benar ya, dengan yang salah. Kemampuan introspeksi, muhasabah, ada zikir, ada fikir, ada nazoro. Nazoro itu mungkin pertama, nazar itu merhatikan langit, memperhatikan lingkungan. Ya, itu semua bagian dari akal. Jadi yang dimaksud pinter yang di dalam Habib Yazon ini adalah pinter mengenal diri. Mengenal diri. Mengenal diri, membaca tanda-tanda alam semesta yang semuanya adalah manifestasi dari kebenaran, keindahan Tuhan. Nah, dalam beragama pun kita misalnya kan ada ungkapan siraman rohani. Iya. Pada dalam Habib Yazon nggak ada tuh siraman rohani. Apa tuh, Bro? Siraman rohani kan kita posisinya objek aja. Objek, menerima. Kita disiram gitu kan. Iya. Kalau di Habib Yazon kita sebagai subjek, kita yang cari. Kita yang cari. Masa sama pohonnya kalah? Pohon itu nggak perlu nunggu siraman, dia cari. Dia ya memang pohon yang dipelihara ya. Tapi kan dia bisa dari hujan, atau dia kelola sendiri. Nggak manja itu pohon itu. Orang beragama sekarang terlalu manja. Dikit-dikit disiram, mendapat siraman rohani. Ketika orang dimanja dengan siraman-siraman itu, dia nggak pernah potensi dalamnya nggak pernah bangkit. Hanya sekadar menerima dan mendengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya. Tapi kalau keluar, yang masuk salah, terus yang salah itu keluar nggak apa-apa kayaknya, Prof. Tapi kalau yang dimasukkan itu salah, kemudian itu tertinggal di dalam hatinya, kan, dan akhirnya berdampak pada orang lain. Ya kan, kalau saya memahami setidaknya ada benarnya lah ya. Kalaupun ada yang salah mungkin penyimpulan dari ustadznya. Tapi ketika dia baca Al-Quran pasti benar kan. Islam. Tapi kan ya itu yang saya maksud. Jadi kemampuan diri sang subjek sebagai pelaku utama dalam agama itu yang hilang dalam kehidupan kontemporer. Dan Habib bin Yazon itu betul-betul mandiri untuk bisa sampai kepada semua tahap yang dia lewati itu, Prof. Tidak ada guru yang mengajarinya, tidak ada buku yang dia baca, tidak ada otoritas. Itu sebenarnya mungkin nggak sih, Prof? Memang betul-betul realitas manusia memang bisa seperti itu. Kenapa saya tanya gitu, kan ini novel ya, udah pasti itu fiksi dong. Tapi apa yang dia ceritakan di dalam novel ini memang berresonansi nggak sama realitas? Emang benar nggak manusia bisa kayak gitu? Iya, tentu saja resonansi, karena kan dia juga seorang filosof yang ingin menyampaikan pesan-pesan yang kalau tidak berdasarkan realitas kan juga akan ditertawakan dan tidak punya nilai. Dan ternyata kan menginspirasi banyak orang dan sampai sekarang masih dibaca, artinya orang memahami itu sebagai suatu pesan yang realistis. Ya, ada tokoh-tokoh filosof-filosof sebelum Islam datang kan sudah banyak. Ada Socrates, Plato, Aristoteles yang kita baca juga ternyata luar biasa pandangan mereka tentang Tuhan, bahkan Socrates dibunuh karena menolak konsep politeisme, berhala. Dia menekankan Tuhan itu cuma satu, bahasa kita ya. Jadi itu suatu yang realistis. Bahwa itu sulit itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Ya, setidaknya kita nggak perlu, apalagi kita sudah Islam ya. Setidaknya spirit yang disampaikan oleh Habib bin Yazon ini, itu cobalah sekali kita jadi agen sebagai subjek dalam beragama ini. Bukan hanya sebagai objek dari orang. Jadi coba kita berpikir, tafakur. Kan dalam hadis Nabi ketika katakan juga bahwa sholat yang diiringi tafakur 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat itu yang penuh dengan tafakur itu nilai lebih tinggi dari ribuan sholat yang biasa. Karena dengan tafakur membuat cerah, jadi yakzoh ya.
Sholat ribuan rakaat nggak ada tafakur, nggak ada yakzonya. Tapi sholat 2 rakaat yang dengan tafakur, dengan khusyuk, dengan betul kehadiran hati, dia yakso. Hal-hal apa, Prof, yang harus kita tafakuri kalau kita ngaca dari kisah Hai bin Yakzon ini? Banyak hal semuanya. Ya, mulai dari fenomena alam semesta ini. Apalagi sekarang banyak fenomena sosial itu juga. Cuman kalau fenomena sosial memang agak lebih sulit karena perlu tahapan kedua untuk mencari apa pesannya. Misalnya kalau kita belajar sejarah, ternyata setiap pelaku keburukan tuh nanti akan terbongkar misalnya. Iya. Itu ada kalau belajar. Tapi perlu perenungan lebih abstrak lagi. Kalau yang mudah sebenarnya alam dulu kita lihat. Alamnya kan konkret ya, kita lihat ya seperti kisah Hai bin Yakzon. Termasuk yang paling mudah sebetulnya wa fi anfusikum afala tubsirun kata Al-Qur'an kan dalam surat Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Iya, betul. Dan diri kamu sendiri kenapa kamu tidak perhatikan kan itu. Jadi bahkan kata Tuhan sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Telah kami nampakkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, maksudnya tanda-tanda kebenaran Tuhan, tanda-tanda keindahan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Afak ini alam semesta. Alam semesta. Dan diri-diri kalian, jiwa kita. Jadi kalau kita mau merenung, berpikir tentang hakikat keberadaan diri kita, jadi diri kita ini siapa, segala macam. Ternyata kita ini sebenarnya adalah pendamba Tuhan. Yaitu pendamba ingin, misalnya salah satu contoh, kita ini selalu tidak puas, tidak mencari yang kesempurnaan dalam segala hal. Itu sebetulnya kalau orang mau refleksikan, sebetulnya itulah ada jejak Tuhan dalam diri kita yang maha sempurna. Cuma salahnya kita salah penyalurannya, kanalnya salah. Ada seorang filsuf kini mengatakan ketika kanal Anda yang mengharapkan yang sempurna itu pada yang tak sempurna, maka Anda akan nggak nama puas. Keliru ya. Mengharap kesempurnaan pada yang tidak sempurna itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal kata Nah itu yang terjadi. Nah orang yang seharusnya kalau mengharap kesempurnaan, carilah pada yang sempurna, yang maha sempurna. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita ilahin. Ilah itu artinya sesuatu yang kita cari, yang kita ilahi itu kan memperturutkan. Itulah yang kita cintai seharusnya. Bukan yang fana. Dan kalau kita sudah dekat dengan yang maha sempurna itu, kita udah nggak butuh sesuatu yang lain lagi gitu ya, Prof. Artinya kita nggak akan secara fisik mungkin, iya, tidak akan mengejar-ngejar, terobsesi. Tidak terobsesi. Iya. Meskipun secara fisik, secara sosial tetap kita lakukan tindakan-tindakan fisik, sosial sebagai manusia. Iya. Terakhir mungkin ya, Prof. Kalau kita mengamalkan pelajaran-pelajaran dari Hai bin Yakzon tentang mentafakuri, mulai dari anfus diri kita sendiri, afak alam semesta yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, orang-orang terdekat, hingga akhirnya kita misalnya menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya kepada kita itu apa, Prof? Dampaknya secara konkret ya, secara material, apa yang akan terjadi pada kita memang kalau misalnya kita melaksanakannya, dampak materialnya apa, dan dampak spiritualnya itu apa, Prof? Efeknya maksudnya. Iya. Efeknya pasti sesuai dengan takhaluqu bi akhlaqillah. Itu kan kita sedang mencontoh sifat-sifat Tuhan, kita akan menyerap nama-nama Tuhan. Menyerap nama-nama Tuhan, dan Tuhan As-Salam, maka kita jiwa juga damai. Rahman, kita juga akan punya sifat yang berkasih sayang. Respect pada kasih sayang. Allah sifat Al-Alim, Maha Ilmu, berarti kita mencintai ilmu tahuan, gandrung pada ilmu tahuan. Itu ciri-ciri Al-Haq, berarti kita gandrung pada keadilan, gandrung pada kebenaran. Al-Hakim, kebijaksanaan, berarti kita juga mendambakan, gandrung pada sikap bijaksana. Gandrung bukan sekedar gandrung, tapi memang gandrung secara emosional, tapi memang secara secara keberadaan kita, secara keseluruhan kita memang hidupnya untuk itu. Yeah. Nah, kalau secara fisik, tadi kan secara fisik secara material, yaitu misalnya secara fisik, pertama misalnya secara fisik dulu, secara tubuh, itu pasti juga sehat, kata Ibnu Sina. Orang yang pikirnya sehat, jiwanya sehat, juga nanti akan badannya juga relatif akan lebih sehat.
Ya tentu tetap memiliki akidah hukum alam ya, misalnya tetap makan minum sesuai dan yang sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya. Dan insya Allah dimensi kehidupannya juga akan karena tersinar oleh jiwa-jiwa dari nama-nama Allah tadi, diinspirasi oleh nama-nama Allah. Segala kehidupan ini yang pahit menjadi manis. Yang kata Rumi kan, lantaran cinta yang dekat yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Sebenarnya pendakian Haibin Yakzon ini bukan semata-mata pendakian menalar Tuhan ya, Prof, tapi menemukan, menyaksikan dan mencintai, Allah Subhanahu Wa Taala. Nalar itu sebenarnya hanya mungkin bagian awal, nalar nazar kan. Tapi tujuan awalnya adalah ma'rifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Wow. Prof, terima kasih atas karena udah ngebuka pandangan kita nih bahwa ada banyak PR manusia hari ini yang masih harus mereka kerjakan, kita kerjakan. Kalau enggak kita malah hidup tapi mati, ya bangun tapi sebenarnya tidur. Jangan kalah dari tanaman. Tanaman aja bisa nyirami diri sendiri. Iya, jangan sekadar ngambil siraman rohani ya, tapi mencari gitu ya, Prof. Terima kasih Prof Hussein atas kedatangannya pada hari ini. Kita akan bertemu lagi insya Allah untuk membahas kelanjutan dari Haibin Yakzon dan juga tema-tema yang lain. Teman-teman Elkaf dan juga Nural Wala, terima kasih sudah menyaksikan acara podcast kita ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.